Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadiah Prayogi dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan membahas materi pertama sampai dengan materi kelima, mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Materi pembahasan yang pertama ada critical thinking, yang kedua komunikasi antar hamba dan Robnya, yang ketiga tesis Nabi Ibrahim, model pembaruan Nabi Ibrahim, dan ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Nabi bersabda, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Di sini dijelaskan bahwasanya kita harus mengenal diri kita sendiri, paham akan diri kita, dan jika kita sudah mengenal diri kita, pasti kita akan mengenal Sang Pencipta. Keutamaan dan arah critical thinking mengarah pada proses berpikir yang aktif dalam pemahaman tauhid dan sifat-sifat Allah yang digunakan untuk melakukan analisis diri dan evaluasi diri. Melalui pembaruan akhlak lalu menularkan akhlak yang baik kepada sesama, baik lewat sifat, pesan, perbuatan, dan integritas. Arti komunikasi. Kata komunikasi berasal dari komunis yang artinya sama. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan adalah sama dengan yang diterima. Maka komunikasi adalah proses transfer pesan kepada pihak lain yang berguna untuk memberikan informasi yang sama. Berkomunikasi dengan Allah. Manusia dapat berkomunikasi dengan Allah melalui sholat, haji, dan dengan lisan. Lisan dalam arti kalimat tauhid melalui talbiyah, tasbih, tauhid, takbir, dan tahlil. Unsur komunikasi. Unsur komunikasi ini merupakan saluran kita untuk mendekatkan kita dan merubah perilaku kita agar menjadi lebih baik di bawah tuntutan Allah SWT. Yang pertama ada pemberian pesan. Yang kedua pesan, media penyampaian pesan, penerima pesan, dan perubahan perilaku. Proses dalam critical thinking, bahwasanya kita harus mengenal diri, Rob, dan kita baru bisa berkomunikasi dengan Sang Pencipta melalui ibadah seperti zikir, doa, dan sholat. Tesis Nabi Ibrahim merupakan langkah inovasi dan pembaharuan bagi bangsanya yang tenggelam dalam kebodohan, sehingga tenggelam dalam kesesatan dan keterpurukan. Karakter beliau merupakan seorang yang pemberani dan tegas dalam menjalani dan melawan arus ideologi pada zamannya, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan pencerahan dan tuntutan dari Allah SWT. 3 langkah mengimplementasikan ajaran Nabi Ibrahim. Yang pertama, memahami inti ajaran Nabi Ibrahim dengan menggunakan critical thinking. Yang kedua, membangun keyakinan diri sendiri atas bukti-bukti yang telah ada. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar timbul rasa tauhid. Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim sesuai dengan surat An-Nahl ayat 123 yang berbunyi, "Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." Karakter Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai karakter yang patuh kepada Allah, konsisten bersyukur atas hidayah yang diberikan, dan senantiasa membangun kebaikan di dunia. Di sini ada tingkatan iman. Iman yang paling bawah itu adalah iman taklid. Iman taklid adalah iman seseorang yang hanya sebatas lisan dan tidak punya argumen baik dalil nakli maupun akli. Di atasnya adalah iman al-ilmu. Imanul ilmi adalah keimanan yang didasarkan pada pengetahuannya. Contohnya seperti manusia yang mudah melakukan maksiat namun pandai berbicara ajaran Islam. Yang ketiga ada iman ayan. Imanul ayan ialah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ragu-ragu dan kukuh dalam keimanan, rela berkorban dalam membela agama. Di atasnya ada iman hak. Iman hak ialah beriman kepada Allah yang dimana hati dan jiwa sudah sepenuhnya cinta kepada Allah dan amalan akhirat. Dan iman yang paling atas ialah imanul hakiki, merupakan derajat iman paling tinggi dan sempurna yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sholawat kepada Nabi Ibrahim. Secara hakiki, sholawat kepada Nabi Ibrahim ialah berdoa agar memiliki sifat dan tauhid seperti Nabi Ibrahim dengan ajaran-ajarannya. Proses dan pentahapan pembaruan Nabi Ibrahim. Yang pertama, pembaruan diri sendiri. Dimulai dari diri kita sendiri melalui niat dan hati kita untuk mengubah diri agar bisa dekat dengan Allah SWT. Yang kedua, pembaruan keluarga. Keluarga adalah manusia yang paling dekat dengan kita, maka dari itu setelah kita paham akan diri kita harus juga mengajak keluarga kita untuk dekat dengan Allah.
Yang ketiga, pembaruan masyarakat. Nabi Ibrahim telah memikirkan nasib umatnya dan antar generasi pada zamannya, sehingga Nabi Ibrahim melakukan konstruksi tauhid dan membuang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, pembaruan bangsa dan negara. Lingkup ini paling luas di mana kita harus melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar kita dan memecahkan kehidupan sesuai dengan karakter lingkungannya, sehingga timbul akulturasi budaya. Ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim bertujuan untuk membawa manusia pada cahaya yang terang benderang sebagaimana dijelaskan pada kajian surat Ibrahim surat ke-14. Dijelaskan juga strategi ajaran Nabi Ibrahim. Ada 2 strategi, bersabar dan bertawakal. Diberitahukan jika menggunakan strategi ini maka musuh akan dihancurkan oleh Allah. Di sini ada pembangunan karakter. Yang pertama ada tahap input, tahap proses, tahap output, dan tahap dampak. Bersyukur, dijelaskan juga untuk bersyukur, diwujudkan dalam pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan baik dan buruk. Sekian materi pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.